Indonesia adalah negara dengan ragam kebudayaan akibat perbedaan suku di setiap daerah. Di Sumatera Utara sendiri ada beberapa jenis suku, dan salah satu sukunya adalah suku Batak Toba. Jika berbicara mengenai suku Batak, maka kita akan identik berpikir tentang daerah di pegunungan dan danau terbesar di Indonesia, yaitu Danau Toba. Tetapi pada liputan kali ini, saya akan fokus membahas mengenai Rumah Bolon yang menjadi salah satu peninggalan kebudayaan bagi masyarakat di Kota Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana sebenarnya bentuk Rumah Bolon ini, dan apa saja nilai dan filosofi yang dikandung di dalamnya? Berikut laporan reporter Anggi Ropinita Pangaribuan selengkapnya. Rumah Bolon atau Rumah Batak merupakan bangunan rumah adat tradisional yang menjadi hunian bagi orang Batak zaman dahulu. Bagi orang Batak Toba, rumah tersebut bukan hanya sebuah tempat hunian, tetapi juga menjadi salah satu simbol kebudayaan. Di Kabupaten Toba Samosir sendiri, Rumah Bolon masih banyak dijumpai dalam masyarakat, namun tidak lagi menjadi sebuah hunian yang umum di masa sekarang. Museum TB Silalahi Center, sebuah museum di Kecamatan Balige, menyimpan Rumah Bolon dalam satu situs kawasan khusus bernama Huta Batak atau Kampung Batak dalam bahasa Indonesia untuk dipamerkan kepada masyarakat. Selain sebagai pameran, penyimpanan situs kebudayaan tersebut menjadi salah satu upaya pelestarian rumah adat tradisional suku Batak Toba. Ondi Siregar, salah satu pemandu wisata museum, menjelaskan konsep dari pemaknaan Rumah Bolon sebagai sebuah tempat perlindungan bagi masyarakat Batak Toba. Ia menyatakan bahwa orang Batak pada zaman dahulu menggambarkan konsep rumah sebagai sebuah benteng. Saya mundur lagi ke konsep perlindungan tadi. Makanya kalau teman-teman lihat, dari segi perspektif agak miring dia, sebenarnya kita nggak melihat bentuk rumah seperti rumah biasa, tapi lebih ke, kalau teman-teman punya sedikit mengimajinasikannya, itu lebih mirip ke seperti bentuk induk ayam yang sedang menutup anak-anaknya gitu pakai sayap. Ondi menjelaskan bentuk Rumah Bolon dari segi spiritual menggambarkan sebuah mikrokosmos atau jagat alam kecil yang terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama adalah kolong rumah yang disebut sebagai Banua Toru atau dunia bawah yang difungsikan sebagai tempat tinggal ternak. Kemudian bagian kedua disebut sebagai Banua Tonga atau dunia tengah yang difungsikan sebagai tempat tinggal dan tempat manusia beraktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir adalah Banua Gijang atau dunia atas yang difungsikan sebagai tempat dewa-dewa atau roh-roh suci berdiam. Rumah Bolon sendiri memiliki banyak ornamen yang dulu dipercayai oleh orang Batak sebagai pelindung dari serangan spiritual roh-roh jahat. Salah satu ornamen yang paling menonjol adalah singa-singa atau naga padoha. Jadi adalah sebuah makhluk mitologi Batak, yang mana singa itu sendiri diambil bukan dari penggambaran hewan singa yang di Afrika, tapi lebih ke arah karakter manusia dewa di Hindu kuno, ya, seperti Narasimha gitu. Jadi digambarkan di orang Batak itu berlidah panjang, bertanduk 3 dengan mata yang membelalak seperti wajah manusia. Selain konsep rumah dan ornamen tadi, ternyata Rumah Bolon sendiri memiliki banyak hal unik yang menarik untuk diketahui masyarakat luas. Salah satunya adalah tentang konsep tangga Rumah Bolon. Dulu, tangga bukan hanya sebagai alat pembantu untuk masuk ke dalam rumah, tetapi juga sebagai penanda status seseorang. Dulu praktik perbudakan lumayan lumrah terjadi di tanah Batak, ya jauh-jauh era sebelum kolonialisme ya. Jadi kalau kita seorang tuan, seorang majikan, orang bebas itu biasa ditandai dengan tangganya yang ganjil atau tangganya rumahnya raja gitu ya. Tapi kalau rumahnya hatoban atau budak itu harus genap. Di salah satu desa di Kabupaten Toba Samosir bernama Desa Lumbang Gaol, ada salah satu warga yang masih tinggal di dalam hunian Rumah Bolon hingga saat ini. Guntar Tambunan atau yang akrab dipanggil Pak Bram oleh warga sekitar, mengklaim bahwa rumah yang ia tinggali tersebut sudah berdiri selama ratusan tahun dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Rumah tersebut memang sudah direnovasi berkali-kali, namun masih menyisakan unsur-unsur rumah yang asli dari ratusan tahun yang lalu. Tapi yang direnovasi hanya dinding sama bangunan struktur pendukung. Kalau bangunan utamanya, tiang utamanya itu masih asli. Kalau umurnya ini diperkirakan udah hampir 300 tahun. Rumah Bolon tersebut terbuat dari kayu yang dirangkai tanpa menggunakan paku, melainkan diikat dengan tali.
Luas rumah itu sendiri sekitar 8 x 12 meter dan memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dari lantai ke langit-langitnya. Di dalam rumah tersebut, isinya berupa sebuah ruangan luas tak bersekat yang memiliki 8 tiang-tiang penyusun yang masing-masing memiliki keliling 1,2 meter. Di belakang rumah ini telah ditambahkan sebuah ruangan baru berbentuk rumah pada umumnya lengkap dengan ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Pak Bram menyatakan, rumah bolon yang ia tinggali memiliki makna kebersamaan dan harus terus dilestarikan. Sebab selain sebagai simbol kebudayaan, rumah tersebut menjadi salah satu warisan yang diturunkan dari nenek moyang keluarga mereka. Semua turunannya nenek moyang saya kalau datang kemari, kalau nggak mau, pada umumnya jarang mau mengenal di hotel, mereka mengenal di sini. Karena mereka rinting di rumah seperti ini. Enak mereka rasa karena kesejukannya dan kehangatannya waktu. Ia menyebutkan, rumah bolon merupakan warisan yang dibangun dengan proses yang panjang dan hampir tidak mungkin untuk dibangun pada saat ini. Mengingat pembuatan rumah harus menggunakan kayu-kayu dari pohon terbaik yang tentu mahal harganya. Dengan demikian, ia berharap pemerintah setempat ikut melestarikan rumah bolon yang masih berdiri hingga saat ini demi tetap menjaga eksistensi atau keberadaannya. Saya Anggi Ropininta Pangaribuan, melaporkan dari Balige, Sumatera Utara.